Assalamualaikum, jumpa lagi di Serena Kitchen. Kali ini saya akan membuat semprit coklat. Dalam satu adonan ini, teman-teman bisa bikin dua macam kue loh. Sempritnya itu renyah, terus rasanya enak. Yuk simak cara membuatnya. Pertama, saya memakai 200 gram tepung terigu protein rendah, misalnya kunci biru, 35 gram gula halus, lalu 30 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk. Untuk lemaknya saya memakai 75 gram butter dan 75 gram margarin. Nah, ini ada choco chip secukupnya. Nah, untuk menambah sensasi krenyes-krenyes renyah, saya memakai 2 buah kuning telur yang sudah saya rebus, kemudian saya hancurkan dengan garpu. Dan yang terakhir, saya memakai 100 gram dark cooking chocolate yang sudah saya cairkan. Untuk cara membuatnya, pertama campurkan margarin, kemudian butter. Untuk komposisi butter dan margarin itu tergantung selera teman-teman ya. Kemudian masukkan gula halus, ini saya saring dulu karena gula halus itu kadang ada banyak butiran-butiran kasarnya gitu. Nah, ini saya mixer sebentar saja, sekitar 1-2 menit. Jadi hanya sampai margarin, butter, dan gula tercampur menjadi satu. Teman-teman juga bisa menggunakan whisk dengan tangan tanpa mixer. Kira-kira seperti ini. Lalu masukkan kuning telur yang telah dihancurkan. Kemudian susu bubuk. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan dark cooking chocolate yang sudah dicairkan. Nah, resep ini tuh resep dari ibu saya. Makasih banyak ya ibu resepnya. I love you ibu. Terus resep ini juga resep andalan saya kalau lagi jualan kue kering. Kemudian masukkan tepung maizena dan tepung terigu. Ini kedua tepungnya itu saya ayak terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan sedikit demi sedikit. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian masukkan sisa tepung terigu, lalu aduk lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya teksturnya. Memang sih teksturnya itu rada keras, seperti kue yang cocoknya itu dibentuk atau dicetak, namun ini teksturnya itu masih bisa untuk disemprit. Saya menggunakan cetakan semprit seperti ini. Adonannya langsung saya semprit di atas loyang yang sudah saya lapisi dengan baking paper. Nah, adonan ini tidak bisa disemprit menggunakan piping bag atau plastik segitiga ya, karena teksturnya itu terlalu keras. Jadi, langsung saya semprit menggunakan tangan. Saya dorong dengan ibu jari saya, namun ini tangan saya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu ya. Setelah semuanya selesai saya semprit seperti ini, kemudian saya hiasi kuenya ini dengan choco chip. Saya taruh di bagian tengahnya seperti itu. Saya memakai choco chip yang bentuk setengah lingkaran. Nah, ini saya panggang di suhu 150 derajat Celcius 20 menit pertama. Kemudian saya turunkan suhunya menjadi 120 derajat Celcius di 20 menit selanjutnya atau sampai matang. Nah, ini masih ada setengah adonan sisa yang belum disemprit. Adonannya ini saya campur dengan choco chip. Lalu saya aduk rata. Nah, adonannya ini akan saya bentuk seperti biskuit Good Time.
Agar bentuknya sama rata, adonannya ini saya timbang dengan berat kira-kira 9-10 gram per adonan. Kemudian saya bulatkan, lalu saya tekan dengan garpu seperti ini. Nah, udah lumayan mirip sama Good Time kan? Untuk mempercantik penampilannya, saya tambahkan choco chip di atasnya. Kemudian saya panggang di oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu dengan suhu 120-130 derajat Celcius. Ini saya pakai oven tangkring selama kurang lebih 50 menit. Alhamdulillah, ini kue keringnya sudah matang. Tampilannya seperti ini, cantik kan? Bagian yang sebelah kiri ini saya panggang dengan oven listrik, sedangkan yang sebelah kanan saya panggang dengan oven tangkring. Sama-sama cantik kan dua-duanya? Nah, ini ya kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Bagian belakangnya bagus, tidak gosong. Kemudian kue keringnya itu crispy. Crispy dan renyah ya. Ini kalau kata suami saya tuh crunchy. Dan bagian dalamnya matangnya bagus, kering dia. Nah, kalau yang dengan oven tangkring, coba kita lihat. Bagian belakangnya juga sama, bagus. Nah, dia sama-sama crispy ya, sama-sama renyah. Rasa sempritnya itu enak. Terus manisnya pas, juga ada rasa pahit-pahit sedikit dari dark cooking coklatnya. Terus ada rasa gurih dari butter dan juga susu. Teman-teman yang mau jualan kue kering, coba deh resep ini. Nah, kalau untuk harga jual itu tergantung bahan yang digunakan ya. Nanti di kolom description box akan saya tulis resep dan merek dari bahan yang saya gunakan. Nah, ini saya taruh di toples ukuran 500 gram, dapatnya itu 1 toples tambah 3/4 toples. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.